merujuk Bapak ini, kata Bapak ini merujuk kepada dirinya. Jadi dia mengajarkan doa seperti itu kalimatnya. Bukan, waktu dia di tiang salib. Mana ada? Seperti apa? Waktu dia di tiang salib, dia kan katakan, ya Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. Kau ini Alkitabiah tuh bagaimana kau? Oh, baca pimpitanya nanti. Masa kau tidak tahu? Tahu. Jadi dia berdoa itu ampunilah. Karena mereka tidak Ampunilah. tahu seperti Apa yang mereka perbuat. ya. Itu Dia Yesus berdoa, ngomongnya sama bukan siapa? Bukan, kan sudah aku bilang tentang ilustrasi botol itu bagaimana? Jadi memang harus. Itu seperti apa tadi? Udah ditangkap. Oh, berarti memahami Bible itu harus botol dulu kita ya? Ya, karena karena gini. Jadi memahami Bible harus botol dulu ya? Bukan begitu cara Ya anak. bukan. Apa yang bodoh bagi dunia itulah yang dipilih Tuhan. Jadi orang yang merasa dirinya pintar, orang yang merasa dirinya punya logika, katanya logika begini. Iya. Ya, jadi waktu Yesus mengatakan ya Bapa ampunilah mereka, berarti Yesus mengatakan kepada dirinya sendiri. Iya, mengatakan dirinya sendiri. Masa Tuhan yang lain? Betul-betul memang harus botol ini Tasya. Harus botol betul-betul ya. Tapi kalau berbicara tentang Tuhan Yesus memang itu harus ada Harus hikmat botol. Tuhan. Bukan harus ada hikmat Tuhan itu sendiri. Ada hikmah lagi. Karena gini, Bukan harus botol. orang yang tidak punya Roh Kudus itu dia tidak akan pernah memahami firman Tuhan. Gitu Jadi, ya. tetapi kita itu tidak boleh merasa kita itu hebat. Kita tidak boleh merasa diri kita pintar. Karena itu Dengar adalah bom-bom. buah kesombongan. Karena buah kesombongan itu bukan pengikut Yesus sejati, tetapi pengikut iblis. Itu saudara-saudara, bapak-bapak. Ya, berarti waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, ya Bapa, jikalau cawan ini berlalu daripadaku, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Itu kehendak Yesus yang jadi ya? Ya. Oh, bukan. Tapi coba kita baca dulu, Tasya. Saya suka tuh yang bagian itu, Bu. Ini dari tadi Ibu banyak sekali pertanyaannya. Kau kan pendeta dari Wane. Enggak, saya bukan pendeta. Saya kan orang yang bodoh. Saya orang bodoh doang. Saya bukan orang pendeta. Nah, katanya kan di dalam Matius 26 nomor 36, ya di situ di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya. Matius 26 ayat mulai dari 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani, lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Berarti Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. pada rohnya sendiri. Rohnya. Oke. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Berarti Yesus sedih. Ya, karena kan memiliki. Dia sedih. Iya, kan dia Yohanes 1 ayat 14 kan firman itu telah menjadi daging. Iya, kenapa? Oke. Kenapa dia sedih? Ya kan gitu deh, karena menghadapi itu hatiku Menghadapi apa? Penyaliban tuh. Oke. Seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku. Berarti Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Rohnya sendiri. Oke. Rohnya namanya siapa? Ya rohnya sendiri. Bapak itu. Bapak kan roh. Nah, itu adalah Yesus sendiri. Kudus itu gini. Bapak memiliki Roh Kudus. Kan tadi ilustrasi air udah dijelasin, Bu. Belum paham tentang air tadi. Oke.
Air di dalam Berarti, botol tunggu dulu. bukan disebut air. Tunggu sebentar dulu. Air di dalam botol disebut air. Yesus di dalam Bapa disebut Bukan Yesus dalam Bapa di dalam Yesus tubuh manusia itu tubuh jasmani itu dia disebut Bapa itu. Oh, jadi Yesus disebut Bapa Yesus. Jadi gini, Yohanes 1 kan ayat 1 nih. Aku kasih jelasin ya. Nyamuk banget nyamuk. Nyamuk, jangan gigit Tasya dong. Nih, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ya. Allah ini di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 Allah itu disebutnya adalah hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa. Sekarang Jadi, saya tanya, Yesus di dalam Bapa disebut apa? Yesus di dalam Bapa. ya Bapa dong. Bapa di dalam Yesus disebut Ya Bapa dong. Kenapa pusing? air di dalam botol. Air di dalam botol disebut air. Sekarang botol di dalam air disebut Oke, gini, air di dalam botol. Air di dalam botol. Terus ini harus. Jadi, air di dalam botol itu disebut tetap air. Nah, botol di luar air, botol kalau tidak ada airnya kan tidak akan disebut air dong. air dimasukkan di dalam botol. Kenapa Air botol gini, tidak ada airnya air lagi? di dalam botol disebut air. Tetapi kalau botolnya tidak ada airnya, ya nggak bakal disebut air. Tadi nggak ke situ loh. Air di dalam botol disebut air. Sekarang kalau botol yang berisi air itu disebut Botol yang berisi? air. Botol yang berisi air disebut air dong. Botol yang berisi air disebut air. Air di dalam botol disebut air. Nah, botol di dalam air disebut Botol di dalam air disebut air tuh. Botol di dalam air. Botol di dalam air. Botol. air di dalam botol disebut air. Sekarang botol di dalam air disebut botol. Gimana ya kau, Tasya? Duh, kan aku bilang begini, ini kan botol ini kan tidak berguna. Ya, lagi kita tidak berguna ya, enggak ingin kita ilustrasikan aja. Yohanes seperti Yohanes 6 ayat 63. Yesus berkata, rohlah yang memberikan hidup. Daging itu sama sekali tidak berguna. Jadi untuk mengatakan itu adalah berguna atau tidak ya, kalau ketika air ini ada dalam botol maka dia disebut air. Nah, maka berguna. Ketika botol ini tidak berguna lagi, makanya dia disebut air. Sekarang begini, air di dalam botol disebut air. Sekarang botol itu kelemparkan di dalam bak yang berisi air. Pertanyaannya jadi dia disebut apa? Udah lah Bu, kita udahin aja lah. Udah daripada pusing-pusing saya. Jadi gini. Nyamuk gigit-gigit ya? Bukan, ibunya yang pusing. Kalau saya tidak pusing. Loh, sekarang botol diisi air disebut air. Gini ya. Sekarang botol ini kulemparkan ke dalam bak yang berisi air disebut apa? Ya tetap air dong. Kan air yang mana tuh? Tasya. Aduh, kapan-kapan lah kita diskusi nanti ya lagi ya. Ya, teruskan. Ya nyamuk soalnya gigit-gigit. Jadi makanya gini, air dalam botol dia tetap disebut air. Ketika kamu mau menawarkan seseorang, kamu kan nggak mungkin bilang ini botolan air, nggak mungkin. Yang kamu akan berkata adalah ini air, betul nggak? Seandainya tidak ada botol, bagaimana kamu memberikan air itu? Nah, harus ada airnya dong, kan kita ilustrasikan seperti itu. Jadi roh kudus, jadi Bapa itu sumber roh. Ketika mengutus roh kepada di dalam Bunda Maria, maka jadilah Yesus Kristus, betul nggak? Maka jadilah Yesus Kristus. Nah, ketika Yesus Kristus ini hidup seperti di dunia, maka dia adalah sendiri.
Karena di dalam Oke. dirinya banyak dia berkata, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Perkataan-perkataan yang kukatakan ini bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang berdiam di Bapa aku. di Iya. dalam aku. Ya, Oke. Bapak yang Jadi melakukan Yesus, pekerjaan-pekerjaannya, itulah Bapak itu. oke. Jadi Yesus di dalam diri Bapa disebut Bapa. Yesus di dalam Di dalam diri Bapa. Bapak itu kan roh. Harusnya roh itu Bapak di dalam aku di dalam Bapak, sama aja. Karena Yesus, Ya, disebut Yesus. iya, Oke, jadi yang dilahirkan Bunda Maria ini Yesus. iya, Bapak itu sendiri sama. Berarti berarti Bapak dilahirkan oleh Bunda Maria. Enggak, Bapak, Anak dan Roh Kudus itu hanyalah gelar-gelar aja. Bukan Oke, jadi yang mengutus malaikat Gabriel ini siapa? ya dia sendiri lah, masa Tuhan yang lain. Jadi Yesus mengutus yang lain, malaikat iya. Gabriel menyampaikan kepada Maria bahwa Maria akan melahirkan dirinya. Iya kan? Dia akan menggenapi kelahiran anak laki-laki. Iya, betul. Maksudnya yang dilahirkan oleh Bunda Maria ini adalah Bapak yang mengutus malaikat Gabriel yang akan dilahirkan Bunda Maria ini adalah Roh Bapak itu Kudus sendiri. Nih, saya kan kasih tahu, Roh Kudus diutus di Bunda Maria. Maka jadilah seorang anak laki-laki bernama Yesus Kristus. Nah, ketika roh itu ada dalam dirinya, itu bukanlah beda pribadi dari Bapa, melainkan satu pribadi. Satu pribadi. Tidak ada tiga pribadi. Oke, yang dikatakannya begini ya. Sebentar ya. Dalam bulan yang ke-6, dalam bulan yang ke-6, Tuhan menyuruh malaikat Gabriel, itu artinya Yesus. Tuhan menyuruh ya malaikat. Karena gini. Ya. Ya, sebentar. Nah, tunggu dulu. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Berarti Yesus yang menyertai Bunda Maria. Oke, ini saya jelaskan ya. Oke. Tentang mengutus, Tuhan mengutus malaikat ya. Cuma Tuhan kan yang bisa mengutus malaikat tuh. Yes. Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian. Dia mengutus malaikat. Apakah di sini bukan Tuhan? Coba aku Yesus, coba aku baca dulu lagi Wahyu 22. Ya, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Ya. Apa tuh? Apa? Baca terus, Ya, nggak usah baca semuanya. Yang penting ini telah mengutus malaikatku. Berbicara tentang mengutus malaikat. Ya. Wahyu berapa tadi itu? Wahyu 22 ayat 16. Oke. 16. Udah capek saya. Oke, tetapi gunggung dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, di setiap orang mencintai dusta dan melakukannya, tinggal di luar. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Nah, terus yang mengutus malaikat untuk menguatkan Yesus itu siapa? Yang mengutus malaikat apa? Untuk menguatkan Yesus ketika Yesus ketakutan. Ya dirinya sendiri lah. Masa Tuhan yang lain. Jadi Yesus mengutus malaikat untuk menguatkan dia. Nggak ada itu. Sebenarnya itu terjemahan LA-nya salah itu. Kalau di Oriteksnya bukan seperti itu. Seperti apa? Ya baca aja lah Oriteksnya. Kalau saya bukan ahli Oriteksnya, saya cuma tahunya dari Bang Billy. Billy siapa? Billy Lin. Kak Mutana. Teman-teman. Oh, Nggak pernah jadi debat kan sama Bang Billy? kalau debat sama dia, itu aja dia tuh, malas aku kalau kayak begitu.
Kalau debat sama Mikana, kayak gini loh, Tasya, aku diskusi sama lu, ya kan? Sama kamu nggak naikkan orang. Kalau Mikana beda. Kalau dia sudah apa, dia naikkan orang. Itu yang saya nggak suka. Dia nggak konsisten. Padahal kalau diskusi begini, sebenarnya yang menilai itu nanti netizen sendiri, betul tidak? Ya memang sih, tapi yang kebanyakan menghujat saya di sini.